Saya bangga Jumbo mendapatkan banyak views, mendapat banyak penonton. Saya bangga karya anak bangsa bisa dihargai dan juga Jumbo akan masuk ke bioskop luar negeri ya. Iya dong. Makanya dari itu gunakan AI. Kita bikin format video kadang kayak gitu boleh kali ya? Boleh juga ya. Siapa tahu dislike-nya lebih banyak. Boleh gitu. Parah sih. Cek kolom komennya. Iya bener. 7.500 semuanya. Waduh. Kok bisa ya? Ya kayak gitu kayaknya nggak bisa diarahin deh buzzernya ya. Kayak gitu susah ya. Ada sih satu yang saya lihat komennya apa? Abis diramain Pak Wapres, sekarang udah 7 juta penonton. Oh, iya. Ini Wapres Shikamaru kan? Betul, ini Wapres. Yang waktu ininya Hatake Kakashi. Iya. Wapres Konoha ini. Bener. Emang Gila ya sih, sangat pencapaian. mendukung ya. Buat saya pencapaian Jumbo itu terkenalnya film Indonesia kita itu ketika udah ada idol Korea yang notice. Ih, itu dia. Menurut saya sih udah terbaik. Itu waktu Boy Next Door. Iya, Iya dia kan? konser di Indonesia dan dia nge-quote salah satu kata-kata di film Jumbo. Iya. Terbaik emang bener. animasi kita sekarang, guys. Dan memang Jumbo akan masuk ke berapa bioskop di luar negeri ya. Iya, Mungkin setelah nanti ada kemarin. subtitlenya di Korea, negara tertentu betul. termasuk di Korea. Selamat ya untuk Jumbo. Jumbo terbaik. Buat yang nggak berpartisipasi sih nggak usah merasa bangga ya. Benar. Kan kalau kita mah nonton ya Iya, gitu. bener. Terus juga ya cukup mengikuti Kak Betul. Adrinya ya. Iya. Adriannya itu. Adriati. Jadi senang lah dengan prestasi Jumbo. Betul. Dan senang juga dengan prestasi Twice ya. Iya dong. Ini saya mau yapping dulu yapping. Oke. Kemarin kan abis diundang sebagai openernya Coldplay. Iya bener. Iya. Karena emang kerjasamanya dari dulu Twice ini sama Coldplay udah terjalin baik. Iya, kalau nggak salah. iya. Nah itu kemudian ada juga akhirnya yang muji kan. Oh, Akhirnya iya di media dong. sosial. Udah hampir 10 tahun debut. Ternyata masih sinerginya masih sinkronisasinya masih oke. Iya. Masih energik. Pokoknya Iya, bangga Kak. deh sama grup kesayangan aku. Ah. Itu kata-kata di Bandfest tuh. Iya. Ada once yang bilang kayak gitu. Tiba-tiba. Iya, Pak. Ini saya nggak tahu deh dia di pihak mana, tapi dia nge-quote tweetnya. Enaknya liatnya niat kerja semua. Wah. Ini deh lah yang memicu Iya. perdebatan di media Saya sosial. sebagai yang pro pemerintah merasa tersinggung nih. Gak kesana Kami dong. juga kan kerja semua. Iya, gak ada yang gak Gitu. niat kerja ya. Bener. Gak gitu. Kan, tapi ternyata sebagian fans K-pop ada Iya, yang deh. merasa tersulut gitu. Benar, ada yang ternyata ke-trigger. Ke-trigger gitu ya. Kata-kata niat kerja semua. Iya, berarti mungkin ada yang tidak kerja semua nih dalam satu grup nih. Ada oknum yang males-malesan berarti nih. Iya. Tapi ya dari situ kalian bisa tahu lah di Twitter udah banyak gitu. Sekarang persaingannya jadi minggu kemarin tuh ya BTS sama Blackpink. Blink sama ARMY. Nah sekarang One sama Blink tadi. Iya bener. Karena beberapa merasa dirinya wah ini nyinggung Blackpink. Karena kemarin sempat rame soal Jennie malas. Betul. Padahal udah banyak bukti Iya. bahwa Jennie tidak malas. Harusnya sih fansnya udah ya udah. Iya bener. Enggak, ini bukan ke Jennie, ini bukan ke Blackpink gitu. Bukan. Atau ternyata ada sebagian yang masih alasannya merasa. juga valid gitu. Iya bener. Ternyata emang insecurity mereka kayaknya. Iya. Orang Jennie di week 2 Coachella. Wah, terbaik itu. membara itu mah. Apalagi bawain solo, ya yang lagu solonya itu keren. Itu teh banget. solo teh break dance-nya kan. Iya, maksudnya di yang penampilan solo itu Iya, kayak bukan Jennie yang kita kenal selama ini gitu Iya, loh. bener. Nah, itu sebagian Betul. orang merasa ke-trigger dengan quote tweet itu. Iya, niat kerja semua. Dari situ, kalian juga misalnya itu lucu-lucu sih sebenarnya karena ujung-ujungnya ya bandingin apa nih Twice ini kan masih belum terkenal secara worldwide. Jadi ya emang pasti ngunggulinnya ya itu penampilan mereka. Coba lihat jumlah streaming Spotify kalian emang berapa sih? Oh my God. Langsung ya perbandingannya kemana-mana gitu loh. Kalau jumlah streamingnya Niki sih ya di Spotify sebulan 18 Wadah, million gitu. Niki Zen aja loh. Keren banget. Cuma ya jadi keluar dari konteks gitu. Yang fans Twice-nya ngerasa ini cuma mau muji idolnya gitu 10 tahun masih semangat, masih walaupun ya Twice juga sebenarnya nggak full 9
seterusnya gitu. Ada yang hiatus, ada yang istirahat segala macam. Jadi ya wajar kalau misalnya idolnya dipuji gitu. Bener. Nah, tapi yang fans Blackpink-nya ngerasa kok momennya kayak kayak kurang tepat gitu loh. Mau muji idol bisa gak usah nyinggung yang lain. Iya gitu. bener. Jadi ya gak ketemu. Gimana penyelesaiannya? Gimana ya caranya biar orang tuh tidak mengidentikan Males dengan Blackpink gitu. Iya, jadi kayak sekarang malah jadi identik sama mereka juga sebetulnya ya. Nih semua boy band ataupun girl band K-pop tuh kerja keras boy. Iyalah, dari zaman apa tuh namanya training tuh. Iya. Waduh, ada yang ninggalin sekolah, dimarahin orang tua. Masa gak kerja keras? Pasti agensinya juga kalau misalnya kelihatan idolnya malas-malesan mah gak akan didebutin lah. Itu mereka udah proses saringan berapa kali orang pasti. Ketat banget. Iya, kecuali ya emang kan? ada orang dalam kan, bapaknya sebelumnya. Iya. Nah, ada yang terbaru juga. Ini sebenarnya ini skandal. Skandal ya? Iya. Kalau teman-teman masih ingat kasusnya Taeil. Taeil. Iya, yang udah NCT. Sekarang jadi mantan NCT gitu kan. Kemarin muncul lagi. Benar. Ada suatu OP, bahkan user Twitternya orang Korea kayaknya. Yang tidak sengaja melihat Moon Taeil itu terlihat nongkrong sama teman-temannya dan ketawa-tawa. Nah, itu. Padahal proses sidang dia tuh belum selesai. Bahkan belum dimulai. Gitu. Iya. Padahal udah terbukti lah ya. Iya. Bahwa dia melakukan kejahatan gitu. Terbukti dari sikap SM yang langsung mengeluarkan Taeil secara keras. Biasanya SM itu agak ngasih peringatan dulu SP tuh. Iya. Ada Lukas kemarin sama beberapa idol yang kelihatan sebenarnya itu kan masih tuduhan kan. Biasanya SM itu ya tadi diliburin dulu atau enggak hiatus dulu. Nah, yang kasus Taeil dia langsung. Iya, betul. Gitu. Langsung dikeluarin. Makanya orang-orang sebel banget gitu loh. Iya benar. Yang NCTzen tuh kelihatan banget emang udah gak suka, udah mau ngehapus Taeil ini bukan member NCT gitu. Iya. Cuma kemarin ketika si Taeil tadi lagi nongkrong teman-temannya, banyak media yang ngangkat itu NCT Taeil. Jadi masih dihubungin. Di mana padahal mereka udah kesel banget. Udah Taeil aja sih gitu ya, udah jangan bawa embel-embel pemuda ini gitu lah. Iya. Karena dia udah bukan siapa-siapa. Udah warga Korea biasa. Bener juga. Ngomong-ngomong Korea biasa ya. Iya. Anak Seoul pinggiran biasa gitu. Benar. Iya. Tapi menurut Alika boleh nggak dia kayak masih jalan-jalan, masih main-main kayak gitu? Sebenarnya ya karena emang kasus dia tuh agak lumayan parah ya. Dia kan dituduhnya tuh geng rape atau enggak ya dia sama temen-temennya nge-geng rape perempuan gitu ya. Jadi emang seharusnya stay low gitu, agak menjaga gitu, tidak terlalu expose ke publik dulu, apalagi sidangnya belum mulai. Walaupun dia mungkin kayaknya ya pede banget dia nggak dituduh bersalah gitu ya, tapi tetap aja saya tidak etis gitu lah. Ini ranahnya udah ke boleh apa nggak boleh, tapi etis apa nggak etis. Iya benar. Karena ya tadi dia masih dikaitinya sama grup sebelumnya gitu, malah ngerusak image teman-temannya yang lagi masih comeback gitu. Iya. Kalau ada pelaku kayak gitu Kak, apalagi yang pedo terus dia konferensi pers nangis. Itu gimana Kak? Ini beda kasus ya kalau di Korea kan. Kalau di Korea kan siapa tahu langsung cancel culture ya. Tapi kalau di negara lain mungkin masih bisa diterima. Iya, bener. Aduh, udah gak ada obat itu mas. Si KSH mah parah banget. Ngomong-ngomong obat, jadi ingat drama medical. Buat kalian kan yang bingung mau nonton apa sekarang. Iya, ada Resident Playbook guys. Yang sudah tersedia di Netflix. Sejauh ini udah 4 episode. Saya sudah nonton 4-4-nya. Saya ditabung-tabung nih karena menurut saya itu bagus banget. Ini kayaknya jadi satu-satunya drama buat saya di mana tiap episode nunggu cameo spesialnya. Iya benar. Ya Allah. Bukan pemeran utamanya justru. Pemeran utama pasti. Karena ada Go Yoon Joo. Ini sesuai nih kan ini tentang medical ya, healing. Nonton itu juga healing. Iya benar. Karena lihat Go Yoon Joo merasa terobati. Bener banget. Kemarin udah 2 ya yang keluar ya. Sebenarnya tiap episode emang ada Kak. Udah ada yang
yang cameo dari series karena ini adalah drama yang satu universe dengan Hospital Spin-off. Playlist, jadinya ada beberapa aktor ataupun aktris dari Hospital Playlist yang muncul sebagai cameo spesial di tiap episode Resident Playbook. Udah ada 4 episode dan selalu ada. Gitu. Yang pertama bahkan ada Ran Miran, itu juga yang artis kawakan. Yes. Kemudian episode 2 ada Cho Min-ha. Kemudian episode 3 ada pasangan itu. Pasangan yang pernah ada di ini. Kemudian di episode 4 ada itu saya lihat yang Junwan. paling ger ya udah ada dari Mido Palasolnya ya, Iya, satu. bener. Terus di episode 5 nanti ada si Malaikat. Katanya. Iya, ada siapa namanya? bagus Aku banget lupa ini. ya, si Andrea, bener. Nanti di episode selanjutnya lagi bakal ada yang lebih spesial lagi. Dan berkat Resident Playbook juga, Mido Palasolnya bikin lagu baru untuk mengisi soundtrack di sini. Wah, kalian yang mungkin saya lupa lagi ini kalian yang mungkin menunggu-nunggu nih kapan Mido Palasol comeback lagi bikin lagu-lagu, ini ternyata diwujudinnya di Resident Playbook. Di sini. Jadi jangan lupa untuk menyaksikan Resident Playbook ya, yang tayang setiap Sabtu Minggu di Netflix. Dan ada satu rekomendasi drama lagi dari saya, judulnya The Divorce Insurance. Ini Kwang Soo. Iya, Kwang Soo sama Lee Dong Wook. Ada Ada Lee Dae-hee juga. Terus ini drama yang ramai banget karena ceritanya ada sekelompok orang yang membuat asuransi, dan asuransinya untuk mengcover perceraian. Betul. Gitu. Lagi rame banget tuh. Kan kalau misalkan ada asuransi buat orang yang meninggal, kan meninggal mah pasti. Betul. Tapi apa jadinya kalau orang pasangan yang menikah, dia mengajukan juga asuransi perceraian. Betul. Berarti kan dia tidak percaya dengan pernikahan itu. Betul. Gitu. Ininya di sana ya, intriknya di sana dia emang bagaimana mau cerai. si kelompok yang membuat asuransi ini meyakinkan para pasangan menikah untuk memiliki asuransi perceraian. Betul. Walaupun mungkin ya tidak akan bercerai. Iya, gitu. idenya bagus ya. Seru guys, udah sejauh ini 6 episode. Tayang setiap Senin Selasa, adanya di Prime. Kalau saya lagi nunggu, kemarin masih promo-promo Wikiro Class. Wah, yang kedua Kelas tuh. Iya bener. Itu ramai juga ya. Iya. Wajib ditungguin. nih, Karena kita sebagai orang yang udah ketemu sama Park Ji Hoon, benar. dan pernah tos-tosan sama Park Ji Hoon gitu kan. Goodbye sama Park Ji Hoon. Emang kalian doang tos-tosan sama idol K-pop lah. Kita juga udah pernah sama Park Ji Hoon. Kita tatap-tatapan sama Park Ji Hoon. Bener. Tapi itu waktu bahkan belum dia jadi idol ya. Menjadi aktor. Belum kayaknya. Kayak waktu dia masih solo. Solo beres dari Wanawan. Betul, tiba-tiba sekarang image-nya dia aktor laga. Beuh, bener banget. Itu berkat tos-tosan sama kita tadi. Dia langsung ini. Waduh. Ya udah segitu aja untuk podcast kita kali ini. Kalau ada yang rame-rame tinggal di komen aja ya guys, kita bahas apa. Kalau ada yang berat boleh di kolom komen ditulisin, kalau ada yang salah boleh dibenerin di kolom komentar juga. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa semuanya nuhun alias Sehu. dan juga goyang, gomawo sayang. Iya, udah gak zaman sekarang itu. Sekarang stay tune.